Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masih akan belajar dalam kitab Amos. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari kitab Amos, kita mau fokus di kitab Amos, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Amos 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar dari seorang Nabi Amos, di mana Nabi Amos ini adalah seorang hamba Tuhan yang kesehariannya dia menggembalakan kambing domba dan memetik buah ara. Nabi Amos, perlu kita ketahui, dia bukanlah berasal dari keluarga imam, tapi Allah memilihnya, Allah memilih Nabi Amos untuk menyampaikan pesan Allah langsung kepada bangsa Israel pada saat itu. Nabi Amos berbicara dengan tegas tentang dosa dan bagaimana penghukuman yang akan diterima bangsa Israel, di mana saat itu bangsa Israel hidup dalam dosa. Mereka hidup di dalam dosa, keserakahan, dan keegoisan mereka. Mereka tidak lagi hidup di dalam kasih sesuai dengan kitab suci ajarkan kepada mereka, saudara. Dan kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Mereka nggak perlu untuk bersusah payah, mereka nggak perlu untuk melakukan apa-apa supaya mereka dipilih, tapi sedari awal mereka sudah mendapat hak istimewa di mana Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Namun apa yang terjadi? Mari kita perhatikan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya bacakan buat kita. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwasannya bangsa Israel sedari awal ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka dipilih Tuhan, saudara, tanpa mereka harus bersusah payah. Namun, Allah ingin menghukum mereka bukan tanpa sebab, tapi sesuai yang sudah kita baca tadi, karena mereka hidup di dalam dosa, karena kesalahan mereka, akhirnya Allah mengambil tindakan untuk menghukum tindakan bangsa Israel, saudara. Dan jika kita perhatikan dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, saya bacakan lagi, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Saudara, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini kita menemukan bahwa di mana Nabi Amos menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang jawabannya jelas-jelas tidak. Artinya pertanyaan retoris ini sebenarnya adalah pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan. Karena sudah pasti jawabannya adalah tidak. Tapi Nabi Amos menggunakan metode pertanyaan retoris. Karena apa? Ia ingin menekankan kepada bangsa Israel akan penghukuman yang nantinya mereka terima kalau mereka tetap tinggal di dalam dosa. Kalau mereka tidak mau berbalik kepada Tuhan Allah. Dan di ayat yang ke-6, dikatakan, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dalam ayat yang ke-6, saudara menjelaskan bahwa Allah sesungguhnya tidak menginginkan malapetaka menimpa bangsa pilihannya. Allah tidak menginginkan malapetaka menimpa bangsa Israel, saudara. Dan di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, saudara, Amos menekankan akan murka Allah bagi mereka yang tidak mau bertobat. Saudara yang berkati oleh Tuhan, pagi hari ini apa yang menarik dari kisah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat kita? Seperti yang kita ketahui bersama, saudara, kita telah mengetahui bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sering sekali berubah setia kepada Tuhan. Mereka sering jatuh bangun di dalam dosa. Dan bukan cuma 1-2 nabi yang datang memperingatkan mereka, tapi ada banyak, saudara. Karena apa? Karena bangsa Israel telah berulang kali, seperti yang saya katakan tadi, jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini mereka setia, besok mereka jatuh dalam dosa. Kemudian setia lagi, kemudian jatuh lagi ke dalam dosa. Dan yang akan kita bahas bukanlah hal itu. Yang menarik
pagi hari ini yang mau kita bahas bukanlah bangsa Israel di mana mereka jatuh dalam dosa. Namun hal yang menarik yang mau kita bahas hari ini ialah yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita ialah kita mau belajar dari seorang Nabi Amos. Dia bukanlah siapa-siapa, saudara. Nabi Amos bukan anak imam, bukan anak nabi, bukan siapa-siapa. Ia hanya seorang pengembala domba dan pemetik buah arah. Namun kita melihat kehidupan Nabi Amos dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nabi Amos dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi penyambung lidah seperti judul perikop yang dalam pasal yang ketiga kitab Amos ini, saudara. Nabi Amos dipakai Tuhan dengan luar biasa sebagai penyambung lidah Allah, di mana Amos menyampaikan pesan langsung dari Allah kepada bangsa pilihannya, kepada bangsa Israel. Saudara, penting kita ketahui bersama bahwa dalam pekerjaan Allah, Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang siapa kita. Allah bisa pakai siapa saja untuk jadi alat kemuliaannya, termasuk saya dan saudara. Dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati. Begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, saudara, yang dipakai Allah secara luar biasa. Bukan karena mereka berasal dari keluarga yang kaya, bukan karena mereka pintar, bukan karena perawakan mereka yang bagus-bagus, tidak, saudara. Semua itu tidak menjadi alasan dalam Tuhan memilih mereka. Tapi apa yang Tuhan lihat? Tuhan Allah melihat hati kita. Tuhan Allah melihat hati kita, apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Apakah kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Allah? Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan pesan penting kepada saya dan saudara, memberikan pesan penting kepada kita semua. Jika kita rindu hidup kita menjadi alat kemuliaan Allah, jika kita rindu hidup kita dipakai Allah, maka saudara, kasihi Allah dengan segenap hatimu, kasihi Allah dengan segenap hati kita, dan hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya. Hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya. Maka saudara, yang tadinya kita manusia biasa menjadi luar biasa di tangan Tuhan Allah. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan yang boleh memberkati kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita tanamkan dalam hati kita dan boleh kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.